Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah pinjaman tunai yang ada di Akulaku. Nah, program atau mungkin fitur pinjaman tunai di Akulaku itu kan ada beberapa ya. Yang pertama ada pay letter, terus kemudian ada pinjaman tunai yang mana itu ada pinjaman tunai biasa yang dulunya namanya KTA Asetku, dan juga ada dana cicil Akulaku. Nah, dari dua pinjaman tunai ini ada beberapa yang menanyakan, "Bang, bisa nggak sih kita pinjam dua kali di Akulaku?" Jadi saat ini mungkin kita sedang pinjam atau ada pinjaman tagihan yang belum lunas di Akulaku dan kita mengajukan pinjaman lagi, itu bisa nggak sih? Nah, jawabannya nggak bisa ya. Sebenarnya di aturan atau di dokumentasi Akulaku itu sudah ditertera nih pertanyaan seperti ini dan jawabannya sudah ada. Jadi Akulaku tidak mengizinkan nasabah atau debiturnya untuk mengajukan pinjaman online dua kali sebelum pinjaman pertamanya lunas ya. Sehingga contoh misal kalian sekarang dana cicil terus kemudian kalian mengajukan lagi pengen dana cicil lagi, nah itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalian bisa mencari alternatif lain mungkin, dan ini memang tidak bisa dipaksakan karena ini adalah memang aturan dari Akulaku yang menyatakan bahwa kita tidak bisa atau tidak boleh mengajukan pinjaman Akulaku dua kali. So karena hal itulah banyak orang yang ngakali nih jadinya ketika mereka butuh uang tunai terus kemudian Akulakunya tidak bisa mencairkan uang lagi, tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Banyak orang-orang yang melakukan gestun atau istilahnya adalah gesek tunai, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan tunai dari sisa limit yang tersedia. Saya yakin teman-teman pasti mempunyai limit Akulaku yang mana limitnya itu memang bisa digunakan untuk pengajuan pinjaman ya teman-teman ya. Jadi sebagai alat pembayaran yang mana biasanya orang-orang membeli emas terus kemudian emasnya dijual akhirnya dapat uang tunai. Nah, banyak orang-orang yang akhirnya melakukan cara seperti itu. Kenapa? Karena ya mereka butuh uang tapi sedang ada proses pinjaman yang sedang berlangsung di Akulaku. Nah, sekali lagi, buat teman-teman untuk hindari ya mengajukan pinjaman lebih dari satu di aplikasi pinjol. Kenapa? Karena memang resikonya akan sangat berat ya. Dimana kalian nanti akan kena bunga double, akan kena bunga-bunga yang mungkin ya harusnya biaya adminnya cuma satu, sekarang jadi harus ada banyak biaya admin, harus kena bunga. Apalagi kalau sampai ada terlambat, ya telat dua-duanya. Jadi pertimbangkan baik-baik sebelum teman-teman mengajukan pinjaman online di Akulaku, karena kita tahu Akulaku itu isinya sudah tersebar di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Sudah bisa dipastikan telat Akulaku mungkin seberapa lama sekalipun, kalian pasti akan didatengin DC lapangan Akulaku. Ya meskipun ya 7 bulan, 8 bulan, pasti akan didatengin karena DC-nya sudah banyak dan menyebar di seluruh kota. Tapi nggak perlu khawatir. Kembali lagi, jika teman-teman bermasalah dengan DC dan bermasalah dengan pinjaman Akulaku, tidak perlu khawatir karena kalian tidak akan kena sanksi berat apapun. Paling cuman slik OJK. Ya, mungkin yang paling sering dikhawatirin orang yaitu tadi ya, juga ada DC yang akan datang ke rumah kalian. Tapi sekali lagi, nggak perlu takut, kalian hadapin aja, ngomong apa adanya. Memang kalau belum ada uang, ya bilang aja belum ada uang. Jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang hanya untuk menutup pinjaman pertama, dan akhirnya utang kalian akan semakin menggunung teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin buat yang ada pertanyaan tentang boleh nggak sih pinjam dua kali di Akulaku, boleh nggak sih pinjam lagi ketika pinjaman di Akulaku belum lunas. Nah, ini adalah jawabannya, nggak bisa. Jadi kita harus selesaikan satu pinjaman tunai sampai lunas, baru kita bisa mengajukan pinjaman tunai lainnya. Itu pun juga harus dijeda, nggak bisa langsung saat itu juga. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.